Akhirnya muncullah partai baru PSI untuk melanjutkan DNID. Paham sudah? PSI. Ya, Wali Kota Solo. Wakil. Ketua PSI. Makanya begitu PSI launching, Grace Natali, begitu launchingnya PSI pertama, nyatakan PSI satu-satunya partai anti agama. Itu waktu launching yang dimotoli oleh Grace Natali. Kemudian setelah Grace Natali diserahkan pada Giring. Setelah Giring ngomong, saya serahkan pada pemilik aslinya. Siapa? Mulyono. Diserahkan pada Kaisang. Jelas sudah? Sejarah akan berulang. Inilah kita belajar dari sejarah. Karena apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. 25 Agustus 2025. Itu dideteksi oleh Presiden oleh Presiden Prabowo. Ternyata itu aktor intelektualnya geng Solo. Bukan, oh ya geng Mulyono kok geng Solo. Soalnya Solo api-api loh. Ya. Geng Mulyono. Itu skenarionya itu yang mahasiswa. Qadarullah yang mati ojol. Akhirnya berubah. Padahal skenarionya kalau mahasiswa yang mati, gedung DPR hancur. Ya kan? Tidak tahunya ojol yang mati. Akhirnya berubah. Yang dihancurkan Brimob. Ya kan? Markas Brimob. Sama Polda Metro Jaya, kepolisian. Nah, itu. Akhirnya sampai akhirnya menyerambat ke seluruh daerah. Bakar-bakaran. Nah, sebelum pilkada itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di tempat saya di Malang, itu sudah dapat info. Jadi, Pak Jokowi minta kepada Presiden Prabowo jatah 4 kota. Surabaya, Malang, Kediri, Madiun. Makanya ketika pilkada, itu Bu Khofifah sungkem dulu ke Solo. Begitu juga Wali Kota Malang, Pak Wahyu, sama Heri Muthahirin itu, PSI, sungkem dulu ke Solo. Termasuk Kediri dan Madiun, sungkem dulu. Tidak tahunya, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, setelah gagal kudeta di Jakarta, Malang akan dijadikan barometer untuk kudeta selanjutnya. Sehingga akhirnya, waktu itu, beberapa aparat kumpul, tokoh-tokoh ulama dikumpulkan semuanya. Alhamdulillah saya ikut terlibat. Sehingga akhirnya tidak tahunya itu akan di-drop 168 bis di Malang. Itu semua orang di luar Malang. Dan itu kerjasama dengan Brimob. Ya kan? Sehingga 168 bis isinya yang bikin keonaran ini langsung dibawa ke timur oleh Brimob. Karena markasnya Brimob di timur. Akhirnya, Alhamdulillah, Pak Prabowo langsung cekatan. Beliau perintahkan Panglima Divisi Kostrad yang ada di Singosari untuk memimpin, untuk mengawal Malang ini. Untuk menyelamatkan, mengamankan Malang. Sehingga akhirnya, Panglima Divisi Kostrad minta seluruh Polres, Polresta, Polsek off hari Senin dan Selasa. Tidak boleh. Bahkan banyak polsek-polsek itu diamankan oleh Linmas. Yang jaga Linmas. Anak-anak sekolah, SD sampai perguruan tinggi, off semuanya di Malang. Karena mereka targetnya yang akan dihancurkan adalah gedung DPRD Kota Malang. Kemudian Balai Kota Malang. Gedung BCA. Yang gede itu, yang di Malang itu. Kemudian Polsek, Polres, semuanya akan dihancurkan. Alhamdulillah,
Jadi hari Senin itu mereka targetnya akan melakukan penghancuran itu dini hari sampai subuh. Alhamdulillah. Semua dijaga militer, Pak. Kostrad, dari Kostrad. Kan ribuan itu pasukan Kostrad. Polisi nggak ada yang muncul. Alhamdulillah aman, gagal. Malang dijadikan untuk kudeta yang kedua gagal. Alhamdulillah, Allah selamatkan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata sejarah berulang. Dari genealogisnya ini akhirnya nanti muncul lagi nanti Nasakom jilid 2 sudah. Nasakom jilid 2 sudah. Dan nanti akan muncul Nasakom jilid 3. Karena genealogis ini terus akan berjalan. Dan Allah mengabarkan sampai yaumil kiamat. Tidak akan selesai. Dan umat Islam harus sadar ini, Pak. Umat Islam harus paham sejarah. Saya kira gitu, mohon maaf, cukup panjang sekali. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri.